Kembali ke Indonesia Business Forum, mungkin saya ke Pak Sarman terlebih dahulu. Pak, ini sudah ada PHK besar-besaran, ke depan masih akan terus berlanjut atau tidak? Jadi gini, bagi pengusaha memang PHK itu adalah merupakan alternatif terakhir. Kalau masih bisa diselamatkan, akan diselamatkan dalam hal ini. Tapi memang yang saya katakan tadi bahwa memang kondisi ekonomi global saat ini tidak baik-baik saja. Kita juga masih berada dalam proses pemulihan. Dan di sini memang harus juga dimaklumi oleh teman-teman serikat pekerja. Cuman kita harus betul-betul dalam ini Kementerian Tenaga Kerja betul-betul harus meneliti nih. Kalau misalnya sebuah perusahaan melakukan PHK atau katakanlah merumahkan sementara, di satu sisi mungkin mereka sudah mulai aktif lagi tapi tidak memanggil lagi. Saya rasa ini juga perlu diselidiki dalam hal ini. Tapi sementara ini harapan kita adalah, saya rasakan pemerintah waktu Covid kemarin itu kan membuat program subsidi bantuan subsidi upah dalam hal ini. Saya rasa memang khusus kepada pekerja-pekerja padat karya, kita harapkan kalau bisa ini dilanjutkan lagi. Tapi kan bukan masa pandemi ya? Iya, enggak. Masalahnya adalah tantangan kita di industri padat karya kita ini sangat tergantung dengan buyer dari luar negeri. Ketika ekonomi global terganggu, ini juga terganggu. Jadi artinya adalah perhatian khusus terhadap pekerja-pekerja daripada industri padat karya kita ini yang memiliki pendidikan juga sangat rendah ya, dengan bantuan dari pemerintah, sehingga kita harapkan juga sampai dengan ekonomi global ini membaik, misalnya buyer sudah mulai memesan dengan jumlah yang signifikan, ya mereka akan mampu bertahan. Itu menjadi harapan kita dan kita harapkan memang pemerintah harus hadir di sini. Bu Mira, ini gimana ini? Agak gelap ini. Ya tidak mau mem-PHK, tapi ya kalau terjadi ya maklumlah serikat pekerja. Seharusnya kan kalau habis gelap terbitlah terang, seharusnya gitu ya, harapannya itu. Tetapi sepanjang pemerintah mengeluarkan regulasi, keputusan apapun Permenaker atau keputusan menteri atau apapun itu yang tidak pro terhadap pekerja buruh, maka sepanjang itulah yang namanya PHK akan terus dilakukan dan tanpa ada pesangon. Satu. Tadi ini bagaimana ini? Berarti mereka yang saat ini dirumahkan agak sulit dong berharap untuk dipekerjakan kembali atau juga pembayaran pesangon yang pantas? Bahkan ada yang putus asa tidak dapat pesangon. Banyak begitu ya. Begini. Jadi pemerintah ini kan masih bersikap standar saja soal PHK ini. Di semua sektor ya. Nah, kenapa pemerintah bersikap begitu? Saya meyakini begini. Pemerintah tidak punya database yang akurat. Coba deh tanya BPS. BPS tahu enggak berapa jumlah, contoh satu sektor. BPS tahu enggak berapa jumlah industri sektor TPT di Indonesia. Dan berapa total jumlah pekerja di Indonesia. Dan kemudian aktivasi hubungan industrialnya. Berapa dia orang terima pekerja kemudian yang di PHK itu. Maka kemudian karena ini data tidak akurat dan ditambah lagi pengusaha-pengusaha ini kalau melakukan PHK, apalagi kemudian PHK itu atas kesepakatan, pekerjaannya mengundurkan diri baik-baik, itu mayoritas pengusaha tidak lapor ke dinas-dinas tenaga kerja setempat. Hingga kemudian input data PHK yang masuk ke pemerintah itu sedikit. Maka coba perhatikan deh. Kalau ada pengusaha teriak banyak PHK, kemudian kami teriak banyak PHK, pemerintah masih datar-datar saja karena memang pemerintah input datanya kurang komprehensif dan saya meyakini pemerintah agak ragu-ragu menyampaikan fakta sebenarnya data PHK yang ada di lapangan. Nah kemudian yang kedua begini Mbak, tadi diakui oleh Pak Danang, ini ada pengusaha yang baik, setengah baik, ada yang tidak baik. Pengusaha ini kan sudah, misalkan soal illegal impor, sudah teriak, tolong dia di stop itu. Pak Jokowi juga sudah bilang stop. Tapi kenapa ini susah untuk jalan? Ini sudah terstruktur dari sudah lama. Pemerintah sudah tahu lama Mbak. Sudah tahu illegal impor barang TPT itu ada. Kemudian menguasai pasar dalam negeri. Tapi karena memang ini ada teman-temannya Pak Sarman, teman Pak Danang yang kategori yang tidak baik ini. Dan kemudian oknum oknum bekerja dengan oknum itu mengambil keuntungan-keuntungan itu sampai sekarang akhirnya sulit diperintah. Harusnya kan gampang Wong Pak Jokowi sudah bilang stop. Pengusaha juga bilang stop juga. Kok susah amat nih. Ini ada yang salah ini di sini. Baik, berarti asosiasi tekstil sini harus jujur dong untuk melaporkan sebenarnya berapa banyak PHK yang kemudian dilakukan. Bagaimana Pak Danang? Singkat. Ya, kita kan jadi sebagian pengusaha itu baik-baik gitu. Ada yang jelek ya benar, ada yang jelek mereka tidak melaporkan, tapi hampir semua itu melaporkan kok. Terutama terkait dengan terjadinya PHK yang jumlahnya bisa disebut mengarah kepada massal. Oke lah, itu tudingan-tudingan yang nggak usah diperpanjang karena kita akan menuding pada oknum. Tapi gini, sebagai sebuah penutup, saya berharap pemerintah saat ini, Bapak Presiden saat ini, cawe-cawelah di industri padat karya.
lihatlah mendalam di dalam apa yang terjadi dengan dinamika macam ini. Karena kalau ini lepas dari perhatian beliau dan kita masuk di akhir tahun 2023, kita tidak bisa berharap banyak pada next coming presiden. Ini harus kita buat menjadi satu atensi serius secara nasional supaya kita bisa bertahan. Hanya ini industri TPT satu-satunya yang bisa menampung luapan bonus demografi, jutaan tenaga kerja untuk kita bisa serap lagi. Pak Danang, terima kasih. Bu Mira, terima kasih. Pak Aristadi, terima kasih. Pak Sarman, terima kasih. Setidaknya sengkarut masalah ini bisa kita urai malam hari ini. Mudah-mudahan direspon cepat. Harapannya apa? Tidak ada PHK. Kalaupun PHK dibayar pantas. Saya Caca Anissa menutup. Selamat malam. Sampai jumpa.